Dampak perubahan iklim serta degradasi lingkungan telah dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kekeringan, bencana alam, serta penurunan produktivitas komoditas pertanian unggulan telah mempengaruhi pendapatan masyarakat serta mengancam ketahanan pangan. Satu dekade terakhir, pengembangan pertanian di NTT turut menyebabkan peningkatan alih fungsi lahan yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pembangunan di NTT, terutama dalam menjawab isu-isu strategis dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045, antara lain kemiskinan, stunting, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Mengatasi kondisi ini, Bapeda Provinsi NTT bekerjasama dengan iCraft Indonesia mengadakan konsultasi publik rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau atau Green Growth Plan sebagai langkah awal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari sumber daya terbaru berbasis lahan di NTT tanpa mengorbankan lingkungan, sehingga menjaga ketahanan wilayah terhadap dampak dari perubahan iklim. Ekonomi hijau ini motivasinya adalah memastikan bahwa lahan yang memang dari awal sudah terbatas gitu ya, kita dikaruniai lahan yang terbatas, itu betul-betul bisa dijaga dan dimaksimalkan fungsinya sampai dengan puluhan tahun ke depan. Kedua, di dalam lahan atau bentang lahan itu bertumpu hidup dari kita semua yang ada saat ini, dan juga anak-anak kita serta generasi muda yang nanti akan menikmati lahan ini masa depan nanti. Mereka tidak bisa menikmati lahan yang sama kalau kita tidak menjaga dari sekarang. Bayangkan kalau anak-anak kita nanti 30 tahun dari sekarang tidak bisa tanam pohon lagi karena lahannya sudah rusak semua. Apakah kita mau bertanggung jawab seperti itu? Nah, di pundak kita lah untuk memastikan hal itu tidak terjadi. 3 skenario ditawarkan pada rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau untuk NTT. Pertama, melindungi ekosistem penting dan menyesuaikan tata guna lahan dengan tata ruang. Yang kedua, melaksanakan tawaran pertama, serta meningkatkan produktivitas sektor kopi, jagung, kelapa, kemiri, serta padi dan lain sebagainya, melalui penerapan cara bertani yang baik. Sementara itu, skenario ketiga memadukan tawaran pertama dan kedua dengan hilirisasi kopi, kelapa, kemiri, vanili, jambu mete, padi, dan perikanan. Karena kita membuat roadmap ini sebenarnya menjadi kerangka besar dalam mengimplementasikan bagaimana RPJMD kita lagi bicara tentang ekonomi hijau di situ. Tentu saja ekonomi hijau ini tidak jauh dari orang cerita tentang ekonomi biru. Kita punya potensi yang luar biasa di NTT. Sehingga kalau mapping ini ada, kita tentu saja akan memetakan ini secara baik di dalam perencanaan kita yang kita lakukan 5 tahun di RPJMD kita. Yang tahapan-tahapan ini tentu saja menjadi bagian penting dari upaya-upaya kita dalam mengambil keputusan. Tentu saja saya juga berharap sekali mapping yang ada sekarang ini, yang kita lakukan sekarang ini, keterlibatan iCraft ini menjadi penopang yang serius bagi kita untuk mewujudkan ini. Sehingga dari roadmap itu yang ada, energi baru terbarukan kita bisa betul-betul mendorong pertumbuhan ekonomi kita, termasuk nanti dari semua sektor kita. Sehingga ekonomi hijau ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita bagi kelangsungan rakyat di masa depan. Kerugian akibat perubahan iklim dapat diperparah oleh praktek pengelolaan lahan dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan akibat aktivitas manusia. Dan jika batas ini dilampaui, resiko bencana akan meningkat, membawa dampak jangka panjang yang membebani generasi mendatang. Harapan kita adalah dengan adanya pertumbuhan ekonomi hijau ini dapat mendorong pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha lokal yang di mana usaha mereka itu usaha untuk pengembangan ekonomi hijau, misalnya perkebunan di dalamnya ada kakao, kopi dan sebagainya. Nah, itu tentu punya peranan penting dan juga sebagai peta pertumbuhan ekonomi hijau untuk mereka bisa melakukan usaha-usaha di bidang. Pertumbuhan ekonomi hijau didukung pemerintah Kanada dimotori oleh Pokja Pertumbuhan Ekonomi Hijau NTT, sebuah forum multi pihak yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil sebagai pemangku kepentingan. Keberhasilan implementasi rencana ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini penting untuk mendorong pengembangan investasi hijau di daerah dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan
dengan harapan ekonomi hijau, masa depan gemilang bagi generasi yang akan datang. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.